Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Di video kali ini kita akan membahas di mana ternyata Cina punya ambisi pengen menguasai industri kendaraan listrik dunia. Hanya saja ini bukan cuma soal keuntungan finansial, tetapi tentang mengatasi dominasi Barat. Apakah akan memanas kembali situasi antara Cina? Kendaraan listrik memang menjadi komponen penting ya dalam upaya Beijing sobat mengatasi dominasi Barat dalam industri otomotif. Dengan strategi yang kukuh, Cina ternyata bisa berhasil mengungguli sektor otomotif Eropa. Apalagi sekarang ini Uni Eropa lagi menginvestigasi tuduhan praktek dumping oleh Cina yang katanya merugikan industri otomotif Eropa serta menyebabkan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua pihak. Makanya Kementerian Perdagangan Cina mengindikasikan kalau penyelidikan yang dilakukan oleh Uni Eropa ini ada potensi merusak hubungan diplomatik, ekonomi, dan perdagangan. Enggak cuma itu, penyelidikan ini mengganggu rantai pasokan global dalam industri otomotif. Sebenarnya sob, Cina berharap agar Uni Eropa mau melakukan dialog dan konsultasi sebelum memulai penyelidikan ini dengan tujuan menciptakan pasar yang adil tanpa diskriminasi dan dapat diprediksi. Karena Cina juga kepengen bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pengembangan kendaraan listrik yang saling menguntungkan untuk masa depan. Dan yang harus kalian tahu sob, keberhasilan Cina dalam memimpin pasar otomotif global bukanlah hasil instan. Karena sebenarnya lebih dari 2 dekade pemerintah Cina bekerja keras untuk menguasai teknologi otomotif, termasuk manufaktur, perangkat lunak, dan teknologi baterai yang menjadi inti kendaraan listrik. Di mana sekarang ini perusahaan-perusahaan Cina menguasai 56% pasar baterai kendaraan listrik global. Bahkan Cina juga mengendalikan 75% dari rantai pasokan baterai kendaraan listrik yang merupakan elemen penting dalam strateginya mereka untuk memegang kendali industri ini secara global. Tentunya tindakan ini bukan semata-mata tindakan bisnis, tapi bagian dari upaya strategis Cina memperkuat posisinya sebagai pemain utama di panggung internasional. Pengembangan kendaraan listrik ini juga menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Cina sob, yang ngebantu ngurangin ketergantungan mereka pada impor minyak dari luar negeri. Di Eropa dan Amerika, harga kendaraan listrik mengalami peningkatan. Sementara di Cina, harganya justru turun lebih dari 40% dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata juga ini disebabkan oleh insentif dan subsidi yang diberikan pemerintah Cina yang mengubah kebijakan sektor otomotif dan meningkatkan keuntungan perusahaan Cina. Selain subsidi sob, pemerintah Cina juga mendorong produsen otomotif untuk menghasilkan kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau dan memberikan pembebasan pajak yang besar demi meningkatkan penjualan kendaraan listrik dan mobil ramah lingkungan. Kalau kita jeli juga ya, ini adalah bagian dari rencana matangnya Cina untuk mendominasi industri kendaraan listrik secara global. Dengan strategi yang kuat, mereka sudah mengambil langkah maju untuk menghadapi industri otomotif Barat dan hasilnya terbukti sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah Uni Eropa akan membiarkan hal ini terjadi pada Cina? Coba langsung ya tulis komen kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan sobat untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.